Demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Saya Irma Stianingsih dari SD Negeri Maguwarjo 1, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sleman. Pada modul 1.3 ini, saya belajar mengenai apa itu visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu guru untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Lalu, bagaimana mewujudkan visi? Untuk mewujudkan sebuah visi, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau disebut IA. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Bagaimana inquiry apresiatif diterapkan di sekolah? Inquiry apresiatif di sekolah dapat diterapkan dengan cara mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Setelah menerapkan inquiry apresiatif di sekolah, saya merumuskan visi guru penggerak, yakni mewujudkan generasi yang berprestasi, berwawasan lingkungan, dan mampu bersaing di era global. Dalam memperjelas gambar mental visi dan prakarsa perubahan yang ingin saya susun, saya menggunakan sebuah alat bantu yang disebut ATAP. ATAP akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Saat menganalisis menggunakan alat bantu ATAP, di sekolah saya ditemukan bahwa aset sekolah yakni peserta didik, guru yang kompeten, orang tua, fasilitas sekolah, dan komite sekolah. Pada bagian tantangan ditemukan rendahnya kepedulian peserta didik tentang kebersihan lingkungan sekolah. Aksi yang kami rencanakan yakni meningkatkan kepedulian peserta didik tentang kebersihan lingkungan sekolah. Pembelajaran yang ingin diraih yakni kepedulian peserta didik tentang kebersihan lingkungan sekolah meningkat, terlihat dari kebiasaan-kebiasaan positif yang muncul dan membudaya. Dari analisis menggunakan alat bantu ATAP dapat dirumuskan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Untuk memperjelas prakarsa perubahan yang ingin diraih, saya menggunakan Bagja. Bagja yakni B. Buat pertanyaan. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Prakarsa perubahan meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah menggunakan tahapan Bagja dapat diuraikan sebagai berikut. Buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan agar dapat meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yaitu 1. Melakukan refleksi diri atau umpan balik mengenai kepedulian peserta didik tentang kebersihan lingkungan sekolah. 2. Membaca literatur yang sesuai atau menunjang untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. 3. Mengajak kepala sekolah dan rekan kerja untuk bertukar pikiran mengenai pentingnya meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah.
Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Siapakah di sekolah ataupun komunitas lain yang mempunyai pengalaman pernah meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? 3. Situasi apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? 4. Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu 1. Wawancara atau melakukan survei pengalaman kepada rekan sejawat atau sekolah tentang cara meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. 2. Mencari contoh nyata bagaimana cara meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. 3. Melakukan refleksi diri dalam jurnal untuk mengenali potensi daya dalam meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan 1. Bagaimana perasaan saya apabila kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah telah meningkat? 2. Apakah kebiasaan-kebiasaan yang akan muncul jika kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah telah meningkat? 3. Bagaimana suasana sekolah apabila kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah telah meningkat? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. 1. Membuat gambaran narasi positif apabila kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah telah meningkat. 2. Melakukan kegiatan brainstorming dengan guru-guru membayangkan situasi sekolah jika kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah telah meningkat. Mempelajari literatur untuk menyusun daftar keterampilan baru yang akan dimiliki jika kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah telah meningkat. Tahapan keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Apa langkah yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? 2. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk dapat meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? 3. Langkah cadangan apabila rencana awal yang disusun belum berhasil untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. 4. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Berdiskusi dengan rekan sejawat untuk merencanakan langkah kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. 2. Mengidentifikasi dan mengukur efektivitas atau efisien kekuatan atau potensi tindakan yang paling sederhana dan dapat dilakukan sesegera mungkin. 3. Membuat daftar skala prioritas tindakan yang dapat dilakukan. 4. Membuat rencana cadangan dan mengantisipasi apabila ada kendala dalam melaksanakan kegiatan. Tahapan yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa yang berperan dalam meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? 2. Siapakah yang dapat mengevaluasi keberhasilan peningkatan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. 1. Mengadakan sosialisasi kegiatan peningkatan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. 2. Menyusun penanggung jawab dan koordinator yang dapat mengelola program yang mendukung peningkatan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. 3. Melaksanakan rencana program kegiatan yang telah disepakati. 4. Melakukan refleksi dari program yang dilaksanakan.
Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.